1, 2, 3 semester ke depan. Balik lagi ke soal amnesti tadi, saya membaca komen dari Sahganda Nainggolan, sahabat kita ini ya, yang pernah mengalami dia mendekam di penjara di era Orde Baru dan juga di era Jokowi. Semuanya karena sikap kritis dia begitu ya. Nah, menurut Sahganda sebaiknya Pak Prabowo itu meniru langkah yang dilakukan oleh Pak Habibie. Setelah dilantik menjadi presiden kan, selain demokratisasi yang dilakukan itu yang juga cukup fenomenal pada Pak Habibie, dia langsung membebaskan para tahanan politik. Padahal dia sendiri itu bagian dari Orde Baru. Ya betul, perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya Orde Baru, bahwa Habibie justru yang membuat kontras dan membebaskan tahanan politik. Demikian juga setelah itu Gus Dur ikuti, Habibie yang memberi aturan baru bahwa pers itu boleh mengucapkan apa aja tuh. Dan Pak Habibie justru memberi tanda pertama bahwa kendati transisi ke arah reformasi itu dari otoritarianisme itu betul-betul harus dilakukan secara kualitatif, dan pembuktian itu yang dia tuntut dengan akibat bahwa dia merasa tidak perlu lagi dia dipilih kembali itu karena ada penolakan publik. Walaupun Habibie yang memulai demokrasi, tapi publik tetap menganggap bahwa Habibie itu bagian dari Orde Baru. Dan Pak Habibie dengan senang hati mengatakan, ya saya tidak perlu lagi dipilih karena saya memang tidak diterima karena masih ada bau-bau Orde Baru. Kan itu juga kematangan seseorang tuh yang berupaya untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ini penuh dengan pengalaman sejarah, penghormatan terhadap nilai-nilai sipil tuh. Indonesia penuh dengan pengalaman sejarah, diperlukannya tradisi untuk berargumentasi tuh. Jadi selama ada situasi berargumentasi, ya tidak diperlukan sebetulnya oposisi tuh. Tetapi beroposisi itu sendiri artinya berargumentasi secara negatif, berargumentasi melawan argumen yang dimonopoli oleh negara, kan itu prinsipnya. Jadi teman-teman yang memungkinkan kita bersahabat sebagai warga negara adalah kalau ada wilayah yang kita sebut argumentatif society, masyarakat yang argumentatif. Di mana dia dimulai? Ya tentu dimulai di bangku-bangku sekolah tuh, rakyat, anak-anak diajarkan untuk cara bertengkar secara masuk akal tuh. Demikian juga di partai politik dimungkinkan untuk menyelenggarakan debat-debat publik supaya rakyat Indonesia itu tahu apa yang disebut belajar berretorika, belajar berlogika, belajar membuat satire. Kan itu semuanya keindahan dalam demokrasi. Jadi sekali lagi banyak pihak yang masih baper karena menganggap bahwa FNN atau saya atau teman-teman tidak secara vokal memberi kritik pada pemerintah. Sekali lagi tentu perbedaan cara berpikir dan perbedaan cara mengelola negara terjadi jelas atau terpapar jelas antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau Prabowo mengulangi atau menurunkan demokrasi, ya pasti akan disitu tiba kritik. Kalau perintah konstitusi bahwa rakyat itu harus dimakmurkan dan dicerdaskan itu dilakukan oleh Prabowo, ya buat apa kasih kritik? Kan gampangnya begitu tuh. Dan sekali lagi kita coba membaca ini sebagai bagian untuk menilai apakah Indonesia mampu untuk memperlihatkan diri ke luar negeri kembali sebagai negara yang berpikir, negeri yang dituntun oleh akal sehat, atau sebetulnya potensi itu ada sejak awal tetapi dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Kita terengah-engah untuk membela demokrasi. Jadi saat untuk kita tagih, dan bagus betul karena Prabowo sendiri yang mengucapkan amnesti diperlukan. Tentu masukan dari Pak Pigai dan Pak Yusril atau kalau Menteri Kehakiman tentu dia hanya mencatat datanya. Jadi itulah yang kita maksudkan. Selamat memulai kembali tradisi berpikir secara argumentatif dan mengucapkannya juga secara tajam.